wa ilam yunzil atau wa ilam yanzal wastimna'in walau biyadihi au biyadi halilatihi au bilamsi lima yanqudu lamsuhu bila hailin la bikubulatin wa dhammi limra'atin bihailin ay ma'ahu wa in takarrara bisyahwatin bijima'in batal hukumnya puasa dengan sebab melakukan hubungan seksual. Bijima'in batal hukumnya berpuasa dengan sebab melakukan jima, melakukan hubungan seksual di siang hari. Adapun di malam hari dibolehkan. Gimana ayatnya guru majib nih? Kita tanya nih guru tafsir ini ayatnya. Wahillat lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu melakukan rofas kepada istri-istri kamu di malam harinya. Adapun di siang harinya sih nggak boleh karena dapat membatalkan puasa. Wa ilam yanzal meskipun tidak inzal, tidak sampai mengeluarkan apa itu sperma, tetap hukumnya batal puasanya. Hukumnya batal. Bukan hanya terhadap sesama manusia, ama istri atau sesama manusia. Sawaun kana fi kubulin au duburin, sama saja kedudukan batalnya itu apakah melakukan hubungannya itu melalui dubur atau melalui kubul. Sama aja. Min adamin au ghairihi, baik melakukan hubungannya itu sesama manusia ataupun terhadap hewan. Jadi membatalkan puasa. Bahimah umpamanya, hukumnya dapat membatalkan puasa. Kemudian wastimna'in, melakukan istimna. Apa istimna? Walau biyadihi, walaupun dilakukannya dengan tangannya sendiri. Onani, bukan bercanda rumahnya. Au biyadi halilatihi, atau dengan tangan istrinya. Nek, kalau pakai itu sih batal aja tangan aja. Tetap batal hukumnya wa emben. Awal bilam si lam lima yang kudu lamsu bila hailin, atau dengan sebab persentuhan, menyentuh, memegang, nyemak. Lima yang kudu lamsuhu, dengan atau terhadap sesuatu yang dapat membatalkan wudhu, menyentuhnya. Bila hailin, tanpa adanya hail, tanpa adanya hijab. Hanya lagi puasa jangan sembarang-barang cemak sama orang. Enggak boleh, belum pegang aja, cuman bujengin aja. Di mana yang membatalkan wudhu, disitulah sama nilainya batal puasa kalau kita enggak, kalau istri sibuk enggak apa-apa. Ini sih lima yang kudu lamsuhu, yang dapat membatalkan wudhu apabila kita menyentuhnya, maka pula dapat membatalkan puasa. Berat itu. Demen bujengin aja. Kelamaan nggak mau lepas-lepas. Secara pikirannya aja batal itu di sini. Apalagi secara hakikahnya kita hakikat puasanya. Secara pikirannya aja batal. Menyentuh perempuan yang dapat membatalkan wudhu. Maka di situ disamakan. Au bilamsi lima yang kudu lamsuhu, yang langsung persentuhannya. Bila hailin, tanpa adanya hail, tanpa adanya hijab. Jadi kalau pakai hijab sih dikecualikan. Kalau itu kan apa namanya bersuku atau juga yang tadi disebut. Kalau umpamanya kita lihat doang gitu, umpamanya dalam material. Udah Iya. Ya, sampai ini gitu. Ya HP-nya sengajain HP-nya. Ya, umpamanya ini kan. Bisa. Tadi kan hukum
hukumnya Ya. Tuhan ada di dalam yang konon Pikiran. sekarang kita melihat doang gitu bulan ini kita nyari di Google kali ini ketemu Soalnya tahu-tahuan gua. kira-kira kita dengar Nanti ada di belakang. Ada. lagi nggak pegang HP Jadi batal hukumnya. La bikubulatin, tetapi tidak batal puasa dengan mencium. Nyium. Nah ini yang dimaksud nyium istri. Ya kalau nyium istri orang jadi kemplang. Digandeng. Atau nyium anak perawan orang. Diubur-ubur rabaknya. Jadi boleh nyium istri. ponakan Wa dhamil imra'atin bihailin, dan memeluk perempuan dengan hail. Umpamanya ada perempuan nih dipeluk, tapi ada hijabnya, ada pengamannya, itu tidak membatalkan puasa. lapis Ay ma'ahu yakni bersamanya, wa in takaroro, meskipun berulang-ulang, ntar dipeluk. Ntar dipeluk. Bisa khawatir malah dengan syahwat lagi peluknya. Secara fikih tidak batal. Kena dihijab ya. Karena ada hijab. Tetapi secara makna ya puasa otomatis batal. Warna suruh bisa khawatir aja batal. Kalau gitu sih melukin. Ini sih secara fikihnya, secara fikih. Meluknya pakai syahwat. Aukan al hail rokikon, atau ada hailnya itu, hijabnya itu tipis. Tipis hijabnya. Peluk perempuan berulang-ulang dengan syahwat, peluknya pakai hijab tapi hijabnya tipis. Nah ini berdasarkan di sini tidak membatalkan puasa, itu tidak. Malah di sini ayat al-kubula wa dom, nyium berulang-ulang, meluk berulang-ulang. Wahwa goyatul liadamil iftar bihima, yaitu tidak adanya berbuka puasa dengan sebab melakukan keduanya. Ay layuk dirubihima, yakni tidak membatalkan puasa dengan keduanya. Disarahnya dijelaskan. Nanti jangan setelah tahu wah nggak batal nggak apa deh, nggak boleh ada anak kuan sama peluk-peluk aja. Kalau doma imro'atan au qabbalaha bila mulasamatin badanin bihailin bainahuma. Kalau seandainya seseorang memeluk seorang perempuan atau menciumnya tanpa melalui persentuhan. Kenapa? Bila bihailin, dengan hail, dengan hijab. Di antara keduanya, yang meluk dan yang dipeluk. Fa'ansalah, sampai terjadinya insal. Lam yuktir, tidak membatalkan. Lam yuktir, tidak membatalkan puasa. Alasannya Pak, lintifa ilmu basyarati, karena tidak terjadinya persentuhan kulit. Maka dihukumkannya seperti kal ihtilami, seperti orang yang bermimpi. Orang yang mimpi itu inzalkan, dalam mimpi seru deh dalam mimpi. Tapi karena mimpi maka tidak dihukumkan sebagai hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi kal ihtilam. Ya bikin namanya juga begitu. Ini sini Bang nih. Kemudian apalagi yang tidak batal? Wal inzalu binasirin wa fikrin, dan terjadinya inzal, keluar sperma keluar mani, binasirin dengan memandang. Wa fikrin, dan menghayal. Lagi puasa pikirannya ngayat, menghayal. Menghayal. Iya. Rawang. Jadi biarpun terjadinya inzal, kalau dengan memandang, dengan menghayal, itu tidak dihukumkan yang dapat membatalkan puasa. Dengan alasan tadi, karena tidak adanya persentuhan. Yang dapat membatalkan puasa itu karena terjadinya persentuhan. Walau lamasa,
mahroman aw sya'ra imra'atin fa ansala lam yuftir. Kalau seandainya seseorang menyentuh muhrimnya, menyentuh istrinya, ya. Mahroman itu istri artinya. Atau muhrimnya deh. Aw sya'ra imra'atin atau rambut perempuan walaupun bukan muhrim. Fa ansala sampai terjadinya inzal, lam yuftir, maka tidak membatalkan puasa. Jadi udah tercapai tuh Bang Poin tadi wal inzal bin nasirin wa fikrin itu. Secara zahir puasanya tidak batal, tetapi secara maknawi puasanya adalah batal. Ini udah termasuk tingkatan puasa yang kedua nih. Puasa itu kan terbagi 3 tingkatan. Shaumul awam, puasanya orang awam. Mana puasanya orang awam? Kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Puasanya hanya sebatas nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan di siang hari. Itu awam udah kelasnya tuh. Baratnya baru kelas PAUD. Kemudian yang kedua khawas, shaumul khawas, puasanya orang yang khawas. Siapa orang khawas itu? Wa shaumul sholihin. Puasanya sholihin. Orang-orang yang soleh. Walayatimu, dan tidak akan menjadi sempurna puasa kelompok kedua ini, golongan yang kedua, terkecuali dia membiasakan 5 perkara. Yang pertama ghadul basar, memejamkan mata. Kalau baju kuning liwat milir, baju kuning liwat mutik, itu dia berpaling. Astagfirullah. Kalau nggak begitu berarti nggak sempurna puasanya. Puasa nggak sempurna ya nggak sah. Uang didelengin. Kemudian wakaful jawari anil atami, menjaga seluruh anggota badan dari berbuat maksiat. Jadi bukan perutnya aja yang puasa, matanya puasa, kupingnya puasa, mulutnya puasa, tangannya puasa, kakinya puasa. Kalau tidak berpuasa maka tidak dianggap sah puasanya, dapat batal pahalanya. Karena khamsun yuktiru shauma ay sawabahu, ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Pertama al-ghibbu, bohong, lagi puasa bohong. Wal ghibatu, kedua gibah, lagi puasa gibah, menceritakan aib orang. Wan namimah, yang ketiga namimah. Wal yaminul ghamus, yang keempat sumpah palsu. Yang kelima wan nazru bi syahwatin, memandang dengan pandangan syahwat. Maka batal pahala puasanya, pahala. Puasanya sih secara fikihnya enggak batal. Tetapi apa artinya kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'wa aksu. Beberapa banyak orang yang puasa hanya sebatas menahan lapar dan haus saja, tetapi tidak ada nilai pahala baginya. Begitu Pak Wakil Hakim, ya. Wallahu a'lam bishawab.